Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 6C. Ajaran Buddha tentang pembebasan di kehidupan ini juga. Judul asal, In This Very Life, The Liberation Teachings of the Buddha, oleh Sayadaw U. Pandita. Penerjemah bahasa Inggris, Venerable U. Agga Citta. Penyunting bahasa Inggris, Kate Wheeler. Penerjemah bahasa Indonesia, Tim Penerjemah Yasati. Penyunting bahasa Indonesia, Asin Kusala Dhamma. Penerbit, Yayasan Satipatthana Indonesia Yasati. Cetakan pertama, Mei 2014. Bab 6. Kereta menuju Nibbana. Cita rasa yang tiada bandingannya. Seorang yogi yang dapat menjaga kesinambungan perhatian penuh akan mengalami kebahagiaan yang mendalam dalam latihannya. Terdapat cita rasa dhamma yang mungkin belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Ini tiada bandingannya. Pertama kali Anda merasakannya, Anda dipenuhi dengan kekaguman. Betapa indahnya Dhamma. Ini luar biasa. Saya tidak mempercayai betapa banyak kedamaian, kegairahan, dan kegembiraan yang timbul dalam diri saya. Anda dipenuhi dengan kepercayaan dan keyakinan, kepuasan dan pemenuhan. Batin Anda mulai berpikir untuk berbagi pengalaman ini dengan orang lain. Anda bahkan menjadi ambisius dan merencanakan penyebaran Dhamma. Ini adalah kebisingan dalam pikiran Anda. Nyanyian pujian Anda untuk perjalanan dengan kereta tidak bersuara. Kebisingan lain disebabkan kurangnya semangat. Ini adalah kebisingan yogi yang mengendarai kereta tanpa disertai penghormatan atau kesenangan. Mereka mungkin bisa bertahan, tetapi hanya sebentar. Ini adalah para yogi yang tidak berlatih dengan tekun. Dalam praktek vipassana, usaha yang lemah memberikan hasil yang sedikit. Yogi yang malas tidak akan pernah mencicipi cita rasa dhamma. Mereka mungkin mendengar keberhasilan orang lain. Mereka melihat orang lain duduk diam dan tegak, kemungkinan menikmati konsentrasi mendalam dan pandangan terang. Tapi mereka sendiri dibanjiri oleh kekacauan dan rintangan batin. Keraguan-raguan akan merasuki pikirannya. Keraguan-raguan terhadap guru, metode, dan kereta itu sendiri. Ini kereta jelek. Ia tidak akan membawa saya kemanapun. Jalannya bergoyang dan sangat berisik. Kadang-kadang, seseorang mungkin mendengar ratapan menyedihkan datang dari arah kereta. Ini adalah tangisan seorang yogi yang karena satu atau lain alasan, meskipun memiliki keyakinan berlatih dan berusaha keras, tidak dapat mencapai kemajuan berarti seperti yang mereka harapkan. Mereka mulai kehilangan keyakinan. Mereka meragukan apakah mereka dapat mencapai tujuan. Semakin jauh Anda tersesat, semakin banyak beras yang Anda dapatkan. Di Myanmar, ada peribahasa untuk memberi semangat pada orang-orang seperti ini. Semakin jauh seorang anagarika tersesat, semakin banyak beras yang ia dapatkan. Anagarika adalah seorang yang meninggalkan keduniawian yang ada di negara-negara Buddhis. Orang seperti ini mengambil 8 atau 10 sila, mengenakan pakaian putih, dan mencukur rambutnya. Setelah meninggalkan keduniawian, anagarika tinggal di wihara, memelihara lingkungan sekitar, dan membantu para biku dalam berbagai cara. Salah satu tugasnya adalah pergi ke kota beberapa hari sekali
untuk menerima persembahan dana. Di Myanmar, persembahan dana seringkali berupa beras. Anagarika menelusuri jalan dengan menyandang batang bambu dengan keranjang tergantung pada kedua ujungnya. Barangkali ia tidak mengenal jalan-jalan pedesaan tersebut, dan ketika tiba waktunya pulang, tidak dapat menemukan jalan kembali ke wihara. Orang yang malang ini masuk ke jalan buntu, berputar-putar di lorong tersebut, terperangkap di jalan kecil itu. Sementara itu, orang berpikir bahwa ini adalah bagian yang ditempuhnya dan terus memberikan dana. Ketika Anagarika itu menemukan jalan pulang, ia memiliki sekeranjang penuh barang. Di antara kalian yang kadang-kadang tersesat dan menyimpang dapat merenungkan bahwa kalian akhirnya akan sungguh memiliki dhamma yang berlimpah. Kedua rodanya adalah usaha mental dan fisik. Ketika Buddha menggambarkannya, kereta mulia ini memiliki dua roda. Pada zaman itu demikianlah kereta dibuat, sehingga perumpamaan tadi dapat dimengerti oleh pendengar pada masa itu. Beliau menerangkan bahwa roda yang satu adalah usaha fisik dan yang lain adalah usaha mental. Dalam meditasi seperti dalam pencarian lain, usaha sangatlah penting. Kita harus bekerja keras dan rajin agar berhasil. Jika usaha kita gigih, kita dapat menjadi seorang pahlawan, seorang pemberani. Usaha yang ulet inilah yang dibutuhkan dalam meditasi. Usaha fisik adalah usaha menjaga sikap tubuh. Duduk, berdiri, berjalan, berbaring. Usaha mental adalah sesuatu yang tanpanya meditasi tidak akan ada. Ini adalah energi yang dikerahkan untuk berperhatian penuh dan berkonsentrasi. Memastikan bahwa kilesa berada pada jarak yang jauh. Kedua roda usaha itu membawa kereta latihan. Dalam meditasi jalan, Anda harus mengangkat kaki, mendorong maju, dan selanjutnya meletakkan kaki di lantai. Melakukan ini berulang-ulang merupakan tindakan berjalan. Ketika Anda berjalan dengan berperhatian, usaha fisik menciptakan gerakan, sementara usaha mental menimbulkan perhatian penuh terus-menerus dan tidak terputus terhadap gerakan. Usaha fisik dalam kuantitas teratur memperbesar keterjagaan dan energi mental. Seseorang tidak boleh gagal untuk melihat bahwa usaha merupakan dasar rancangan kendaraan Buddha. Sama seperti kereta duniawi yang kedua rodanya terpasang kokoh, demikian pula usaha mental dan fisik harus dikerahkan untuk menggerakkan kereta jalan mulia berunsur 8. Kita tidak akan tiba dimanapun jika kita tidak betul-betul mengerahkan usaha fisik untuk duduk bermeditasi. Demikian pula jika kita gagal. Ketika duduk, menjaga pikiran agar tetap menembus, berkesinambungan, dan tepat dalam pencatatan. Jika roda kembar usaha tadi terus bergulir, kereta akan bergerak maju. Suatu usaha nyata dibutuhkan hanya untuk menjaga sikap tubuh. Jika Anda duduk, Anda harus berusaha agar tidak tersungkur. Jika Anda berjalan, Anda harus menggerakkan kaki. Kita berusaha menyeimbangkan 4 sikap tubuh, menyeimbangkan energi dan menciptakan kondisi bagi kesehatan yang baik. Khususnya dalam situasi retret, Anda harus memiliki jumlah jam yang cukup untuk duduk, berjalan, serta yang sekunder, berdiri dan berbaring. Waktu tidur harus dibatasi. Jika sikap tubuh tidak dijaga dengan benar, hasilnya kemalasan. Pada saat duduk, Anda akan mencari tempat untuk bersandar.
Anda mungkin memutuskan bahwa berjalan adalah sangat melelahkan, atau kegemaran bersantai adalah lebih baik daripada meditasi. Seperti yang dapat Anda duga, tidak satu pun dari ide tersebut dianjurkan. Hal yang sama berlaku untuk usaha mental. Tidak baik mengendorkan usaha. Seseorang harus berpikir sejak dari awal bahwa perlu mengerahkan usaha mental yang gigih dan terus-menerus. Katakan pada diri Anda bahwa Anda tidak akan membiarkan terjadinya sebuah celah pun dalam perhatian penuh. Anda hanya akan melakukan terus-menerus semaksimal mungkin. Sikap ini sangatlah bermanfaat. Ia membuka pikiran Anda atas kemungkinan mencapai tujuan Anda. Beberapa yogi memiliki keengganan aneh terhadap meditasi jalan. Menganggap itu membuang waktu yang melelahkan. Mereka hanya melakukannya karena diminta oleh gurunya. Sebaliknya, disebabkan oleh dua usaha kuat yang dibutuhkan, meditasi jalan penting untuk menjaga roda usaha tetap berputar. Dengan perhatian yang tepat pada saat berjalan, Anda dapat mencapai tujuan dengan mudah dan nyaman. Ketika usaha mental hadir dari saat ke saat, ia mencegah kilesa masuk. Mereka dijauhkan, mereka disingkirkan, dan mereka ditolak oleh batin. Beberapa yogi mengerahkan usaha sekali-sekali. Mereka melakukannya sebentar saja. Pendekatan ini akan membuat kehilangan arah. Energi yang dikembangkan dalam satu ledakan perhatian penuh tiba-tiba menjadi sia-sia. Karena pada saat-saat tanpa perhatian berikutnya, kilesa memiliki kesempatan untuk masuk. Maka, ketika yogi seperti ini mulai penuh perhatian lagi, mereka harus mulai dari awal. Mencoba dan beristirahat. Mencoba dan beristirahat. Mereka tidak mengembangkan semangat. Mereka tidak maju. Mungkin Anda perlu introspeksi. Jujurlah, apakah Anda benar-benar berperhatian penuh? Apakah Anda dengan sungguh-sungguh dan tulus telah menggiatkan usaha yang tekun dan gigih untuk penuh perhatian dari saat ke saat sepanjang waktu jaga Anda? Kebajikan bersikap sangat rajin. Orang yang menjaga roda usaha mental berputar terus-menerus dikatakan memiliki daya sangat rajin. Buddha memuji orang seperti itu dengan mengatakan bahwa orang yang memiliki daya sangat rajin hidup dengan nyaman. Mengapa demikian? Usaha yang sangat rajin menjauhkan kilesa. Ini menciptakan atmosfer mental yang sejuk, tenang, dan menyenangkan. Bebas dari keserakahan, kekejaman, pemikiran yang merusak, yang semuanya menyakitkan. Kebajikan usaha yang rajin tidak akan ada habisnya. Buddha berkata, lebih baik hidup satu hari dengan usaha yang rajin daripada 100 tahun tanpa usaha tersebut. Saya berharap Anda memperoleh cukup inspirasi dari diskusi ini untuk memutar roda Anda. Hati nurani, sandaran kereta. Bagian kereta berikutnya yang digambarkan oleh Buddha adalah sandarannya, yang berarti hati nurani. Pada masa itu, kereta mempunyai sandaran untuk menopang. Tanpanya, kusir atau penumpang akan terjatuh dari kereta ketika kereta tiba-tiba berhenti atau terdorong ke depan. Sebuah sandaran juga dapat merupakan barang yang mewah. Seseorang dapat bersandar senyaman seperti kursi dengan sandaran tangan, serta melaju menuju tempat tujuannya. Dalam hal ini, tujuan kita adalah Nibbana. Rasa malu yang baik dan rasa takut yang baik. Untuk mengerti fungsi sandaran dari kereta Vipassana, kita hendaknya memahami apa yang dimaksud dengan hati nurani.
Buddha menggunakan sebuah kata Pali, hiri, kualitas ottappa sebagai teman dekatnya. Karena ottappa dinyatakan secara tidak langsung, kita akan mendiskusikannya pada saat yang sama, meskipun tidak secara khusus dibahas dalam sutta. Kedua kata ini sering diterjemahkan sebagai rasa malu dan rasa takut. Sayangnya, kedua kata ini bersifat negatif, sehingga menjadi tidak tepat. Tidak ada padanan bahasa yang tepat untuk menyampaikan artinya. Penyampaian yang terbaik adalah menyebutnya sebagai nurani moral. Jika waktu memungkinkan, saya akan mencoba menjelaskan arti dari kata Pali ini. Perlu diingat bahwa hiri dan ottappa sama sekali tidak terkait dengan kemarahan atau kebencian, seperti kata malu dan takut yang umum kita ketahui. Mereka membuat seseorang malu dan takut secara sangat khusus. Malu dan takut pada aktivitas yang tidak baik. Bersama-sama, mereka menciptakan nurani moral yang jernih, kejujuran diri. Pria atau wanita yang memiliki kejujuran sebenarnya tidak perlu menjadi malu pada apapun dan tidak perlu menjadi takut dalam kebajikan. Hiri atau rasa malu adalah perasaan jijik terhadap kilesa. Ketika Anda berusaha penuh perhatian, Anda menemukan ada jeda di mana kilesa memukul Anda dan menjadikan Anda korbannya. Ketika kembali sadar, katakanlah demikian, Anda merasa jijik atau malu karena tidak sigap. Sikap terhadap kilesa inilah hiri. Ottappa atau rasa takut adalah konsekuensi atas aktivitas yang tidak baik. Jika Anda menghabiskan banyak waktu dalam bentuk-bentuk pikiran tidak baik selama latihan meditasi formal Anda, maka kemajuan Anda akan terhambat. Jika Anda melakukan tindakan yang tidak baik kapan saja di bawah pengaruh kilesa, Anda akan menanggung derita akibatnya. Merasa takut bahwa hal ini akan terjadi, Anda akan lebih penuh perhatian, waspada terhadap kilesa yang selalu menunggu untuk memukul. Ketika duduk, Anda harus kuat memusatkan diri pada objek utama. Hiri memiliki hubungan langsung dengan kebajikan dan kejujuran seseorang. Sementara ottappa juga berhubungan dengan kebajikan dan nama baik orang tua, guru, sanak saudara, serta teman. Hiri bekerja dalam berbagai cara. Katakanlah, seseorang, pria atau wanita, yang terlahir dalam keluarga baik-baik. Tidak memandang tingkat ekonomi mereka, orang tuanya mendidik mereka dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pria dan wanita seperti ini akan berpikir 2 kali sebelum melakukan tindakan buruk pembunuhan. Mereka akan berpikir, orang tua saya mengajar saya untuk bersikap baik dan saling mencintai. Apakah saya akan membahayakan martabat saya dengan kalah pada pikiran dan perasaan yang menghancurkan? Haruskah saya membunuh makhluk lain pada waktu lemah? Ketika saya kurang dalam kasih sayang dan timbang rasa, apakah saya akan mengorbankan kebajikan saya? Jika seseorang dapat merenungkan dengan cara ini dan memutuskan menghindari tindakan pembunuhan, hiri telah melakukan tugasnya dengan baik. Kebajikan kebijaksanaan atau pembelajaran juga dapat menyebabkan seseorang menghindari tindakan yang tidak baik. Jika seseorang terpelajar dan berbudaya dalam arti sesungguhnya, ia memiliki standar moral yang tinggi. Ketika tergoda untuk melakukan tindakan tidak bermoral, seseorang yang betul-betul berbudaya akan memandang itu tidak pantas dan menghindar dari godaan tersebut. Hiri dapat juga muncul karena usia seseorang. Ketika sudah berumur tua, seseorang akan memiliki harga diri. Seseorang berkata pada diri sendiri,
Saya seorang penduduk senior, dan saya tahu perbedaan antara baik dan buruk. Saya tidak akan melakukan sesuatu yang tidak pantas, karena saya menghormati harga diri saya. Iri juga muncul karena keyakinan yang berani. Seseorang dapat merenungkan bahwa tindakan tak bermoral hanya dilakukan oleh seorang yang takut, pengecut, tidak memiliki prinsip. Seseorang yang memiliki keberanian dan keyakinan akan memilih untuk mengikuti prinsip dalam situasi apapun. Ini adalah kebajikan gagah berani, tidak memberikan kesempatan kejujurannya dirusak. Otapa, aspek takut dari nurani moral, muncul ketika seseorang mempertimbangkan bagaimana orang tua, teman, dan sanak saudara akan dipermalukan karena perbuatan-perbuatan tak bermoral. Ini juga pengharapan untuk benar-benar tidak mengkhianati nilai-nilai kemanusiaan. Sekali itu dilakukan, tindakan tidak bermoral tersebut tidak pernah dapat ditutup-tutupi. Anda sendiri tahu bahwa Anda telah melakukannya. Ada pula makhluk yang dapat membaca pikiran makhluk lain, yang dapat melihat dan mendengar apa yang terjadi pada makhluk lain. Jika Anda mengetahui akan kehadiran makhluk itu, Anda akan ragu-ragu melakukan tindakan buruk kalau Anda akan ketahuan. Iri dan Otapa memainkan peranan besar dalam kehidupan keluarga. Karena kedua hal itu, ayah dan ibu, saudara wanita dan pria dapat menjalani kehidupan yang cukup murni. Jika mereka tidak memiliki pengertian atas nurani moral, anggota keluarga akan berhubungan tanpa batasan kekerabatan seperti yang dilakukan oleh anjing maupun kucing. Dunia saat ini dilanda oleh kurangnya kualitas ini dalam diri manusia. Sebenarnya, dua aspek dari nurani moral ini disebut dengan pelindung dunia. Bayangkan sebuah dunia di mana semua orang memilikinya secara berlimpah. Iri dan Otapa juga disebut Sukha Dhamma, Dhamma putih. Karena ia demikian penting dalam menjaga kemurnian tingkah laku antar para makhluk di planet ini. Sukha Dhamma juga berarti warna putih sebagai simbol kesucian. Lawannya, rasa tidak malu dan rasa tidak takut. Disebut dengan Kanha Dhamma atau Dhamma hitam. Warna hitam menyerap panas, sementara putih memantulkannya. Dhamma hitam dari rasa tidak malu dan kekasaran adalah penyerap kilesa yang sangat baik. Ketika mereka muncul, Anda dapat memastikan bahwa kilesa akan terserap baik ke dalam batin. Sebaliknya, jika dhamma putih muncul, kilesa akan dipantulkan kembali. Kitab suci memberi contoh dua bola besi. Yang satu dilumuri kotoran, yang lain panas membara. Seseorang yang ditawari kedua bola ini menolak bola pertama karena ia menjijikkan dan menolak yang kedua karena takut terbakar. Tidak mengambil bola yang dilumuri kotoran seperti sifat iri atau rasa malu dalam batin seseorang. Ia mendapati perbuatan tidak bermoral itu menjijikkan. Ketika ia membandingkannya dengan integritas, tidak mengambil bola yang panas seperti Otapa, takut melakukan perbuatan jahat karena takut akan akibat dari kamanya, ia mengetahui bahwa ia akan berakhir di neraka atau dalam kondisi menderita. Jadi ia menghindari 10 jenis tingkah laku buruk seolah-olah mereka adalah dua bola besi itu. Jenis rasa takut dan malu yang tidak berguna. Beberapa jenis rasa takut dan malu tidaklah berguna. Saya menyebut mereka rasa takut dan malu imitasi. Seseorang mungkin malu melaksanakan 5 sila, mendengarkan dhamma, atau menghormati orang yang patut dihormati.
Seseorang mungkin malu membaca dengan keras atau berceramah di depan umum, takut akan pendapat buruk orang lain. Jika pendapat buruk itu bukan disebabkan oleh perbuatan tidak bermoralnya, ini adalah rasa malu imitasi. Ada 4 hal bermanfaat bagi seseorang yang seharusnya manusia tidak malu untuk melakukannya. Hal tersebut tidak terdapat dalam kitab suci Buddhis. Mereka bersifat duniawi dan praktis. Yang pertama adalah tidak perlu malu untuk melakukan kepentingannya atau mencari nafkah. Seseorang tidak perlu malu mendekati seorang guru untuk belajar berdagang, suatu profesi, atau pelajaran. Jika seseorang malu melakukan hal ini, bagaimana ia bisa memperoleh pengetahuan? Seseorang tidak boleh malu untuk makan. Jika ia tidak makan, ia akan mati kelaparan. Yang terakhir, seseorang tidak perlu malu berhubungan intim antara suami dan istri. Ada pula rasa takut imitasi, seperti takut bertemu dengan orang penting ketika hal itu diperlukan dalam perjalanan hidup seseorang. Orang desa cenderung mengalami rasa takut imitasi ketika bepergian dalam kereta api, bus, atau kapal feri. Yang saya maksudkan benar-benar orang desa yang sama sekali belum pernah menggunakan angkutan umum. Orang sederhana ini juga takut menggunakan kamar mandi ketika mereka menempuh perjalanan. Ini juga tidak membantu. Ada juga orang-orang yang takut pada binatang, anjing, ular, atau serangga, atau pergi ke tempat yang belum pernah mereka kunjungi. Banyak yang takut pada lawan jenisnya, atau demikian kagum kepada orang tua dan guru, sehingga mereka tidak dapat berbicara atau berjalan di depan mereka. Beberapa yogi takut untuk interview dengan guru meditasi. Mereka menunggu di luar pintu, seolah-olah itu adalah ruang praktek dokter gigi. Tidak satu pun dari hal di atas adalah hiri dan ottappa yang sebenarnya, yang hanya berhubungan dengan perbuatan jahat. Orang harus takut terhadap kama buruk dan kilesa, menyadari bahwa ketika mereka menyerang, tidak terkatakan sampai sejauh mana mereka akan memanipulasi seseorang melakukan tindak kejahatan. Merenungkan hiri dan ottappa adalah hal yang sangat baik dilakukan. Semakin kuat kedua sifat itu ada dalam diri seorang yogi, semakin mudah ia mengaktifkan usaha untuk selalu penuh perhatian. Seorang yogi yang takut merusak kesinambungan latihan akan berusaha keras mengembangkan kewaspadaan. Oleh karena itu, Buddha berkata kepada dewa tersebut, "Kereta luar biasa dari jalan mulia berunsur 8 memiliki hiri sebagai sandaran. Jika Anda memiliki hiri dan ottappa sebagai sandaran, Anda akan memiliki sesuatu untuk bersandar, sesuatu untuk bergantung, sesuatu di mana Anda dapat duduk dengan nyaman selagi Anda mengendarai menuju kedamaian nibbana. Seperti halnya seseorang yang mengendarai kendaraan akan memiliki risiko kecelakaan. Demikian pula yogi yang berada di atas kereta jalan mulia berunsur 8 juga memiliki risiko dalam latihannya. Jika kualitas-kualitas ini lemah, ia berisiko kehilangan perhatian penuh dan semua bahaya yang terjadi kemudian. Semoga hiri dan ottappa Anda yang berlimpah menyebabkan Anda mengaktifkan energi berapi-api untuk dapat terus-menerus melatih perhatian penuh. Semoga dengan demikian, Anda mendapat kemajuan yang lancar dan cepat dalam jalan mulia berunsur 8, sampai akhirnya Anda merealisasikan nibbana." Demikianlah saya akhiri video part 6C. Pada video part 6D selanjutnya, masih di bab kereta menuju nibbana, saya akan mulai membacakan subbab perhatian penuh adalah perisai yang mengelilingi kereta. Terima kasih.
เลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคลมุตตมัง